Di seluruh Asia Tenggara, ada satu buah yang unik banget. Dikenal karena dua hal. Khasiatnya yang luar biasa dan baunya yang, luar biasa nggak enak. Yuk kita bedah rahasia di balik buah mengkudu atau yang sering disebut peach ini. Coba bayangin deh, ada obat alami yang super ampuh buat macam-macam penyakit. Tapi ada tapinya. Buat dapetin khasiatnya, Anda harus kuat nahanin aroma yang, katanya sih kayak keju busuk. Nah, ini dia dilema dari buah mengkudu. Julukannya aja udah bikin kita mikir dua kali kan? Buah muntah, buah keju, gile. Reputasi ini jelas datang dari baunya yang nyengat banget dan rasanya yang pahit. Tapi pertanyaannya, apa cerita tentang mengkudu cuma sebatas itu aja? Kayaknya sih enggak. Ternyata, jauh sebelum reputasi modernnya yang bau itu, buah ini punya sejarah yang beda banget. Yuk kita mundur sebentar, kita lihat gimana buah yang dijuluki muntah ini dulunya malah dianggap sebagai tanaman sakral. Selama lebih dari 2000 tahun, mengkudu ini bukan cuma sekedar buah, tapi ibaratnya apotek alami berjalan. Para pelaut Polinesia kuno tuh sengaja bawa buah ini dalam perjalanan jauh buat jaga stamina dan ngobatin infeksi. Buat mereka, buah ini bahkan dianggap sakral. Hadiah dari para dewa yang katanya jadi tanaman pertama yang bisa tumbuh di atas lahar beku. Jelas banget kan, mereka ngelihat sesuatu yang mungkin sekarang kita abaikan cuma gara-gara baunya. Jadi, apa sih yang sebenarnya bikin buah bau ini begitu dihargai zaman dulu? Nah, jawabannya ada di dalam kandungannya. Sains modern sekarang mulai mengungkap apa yang sebenarnya udah diketahui nenek moyang kita dari dulu. Kalau kita intip ke dalamnya, mengkudu itu kayak gudang senyawa bioaktif. Sebagian besar isinya itu antioksidan kuat kayak flavonoid, yang tugasnya ngelawan kerusakan sel. Terus ada vitamin C buat imun, mineral penting kayak kalium. Tapi, ada satu senyawa unik yang jadi bintangnya nih, namanya scopoletin. Oke, kita fokus ke satu ini ya, scopoletin. Anggap aja senyawa ini kayak petugas penenang buat tubuh kita. Dia bantu bikin rileks pembuluh darah yang pastinya bagus buat tekanan darah. Di saat yang sama, dia juga jadi agen anti peradangan dan antibakteri yang kuat. Keren kan? Oke, dari tradisi sekarang kita geser ke bukti ilmiah. Apa aja sih manfaat kesehatan spesifik dari mengkudu yang udah mulai diuji dan dibuktiin sama sains modern? Yuk kita lihat. Salah satu klaim paling kuat dari penggunaan tradisional mengkudu yang sekarang mulai dilirik sains adalah kemampuannya buat meredakan nyeri sendi. Nah, ini penting banget buat banyak orang. Jadi kuncinya tuh di sini, mengkudu itu kerjanya double. Dia punya sifat anti-inflamasi buat ngurangin peradangan, sekaligus sifat analgesik, yang artinya dia bantu ngilangin rasa sakitnya itu sendiri. Bahkan ada satu penelitian nih, setelah 90 hari minum jus mengkudu, para penderita radang sendi itu ngerasa sakitnya berkurang drastis dan jadi bisa gerak lebih leluasa. Signifikan banget loh perubahannya. Selanjutnya, kita pindah ke salah satu organ paling vital, jantung kita. Ternyata mengkudu juga punya beberapa efek perlindungan yang signifikan buat kesehatan kardiovaskuler. Nah, mengkudu ini ibaratnya nerang dari 3 sisi buat jaga jantung. Pertama, tekanan darah. Ingat kan scopoletin tadi? Dia bantu bikin pembuluh darah lebih rileks. Kedua, kolesterol. Flavonoid di dalamnya bantu nurunin kolesterol jahat alias LDL. Dan ketiga, dia ngelawan peradangan di dalam tubuh. Jadi, ini kayak pendekatan 3 cabang yang komplit banget buat kesehatan jantung. Di zaman sekarang, punya sistem imun yang kuat itu, harga mati ya. Dan mengkudu kayaknya bisa jadi salah satu pendukung alami buat benteng pertahanan tubuh kita ini. Kekuatannya itu ada di 3 pilar utama. Pertama, vitamin C yang tinggi. Ini nutrisi klasik lah ya buat imunitas. Kedua, antioksidan kuat buat ngelindungin sel-sel imun kita dari kerusakan. Dan ketiga, sifat antibakterinya yang bantu tubuh ngelawan infeksi. Jadi ini bukan cuma pertahanan pasif, tapi benar-benar dukungan aktif buat sistem imun. Oke, manfaatnya banyak banget, kita udah tahu. Tapi gimana cara minumnya tanpa harus menderita gara-gara rasa dan baunya? Tenang, ada beberapa cara, baik tradisional maupun modern, buat menjinakkan rasa buah ini. Cara paling gampang dan cepat itu direbus. Ambil aja satu buah matang, potong-potong, terus rebus sampai airnya nyusut. Nah, setelah disaring, kuncinya itu di langkah terakhir. Tambahin madu atau perasan lemon. Serius, ini bakal ngebantu banget buat nyamarin rasa pahit aslinya. Metode kedua ini, cara tradisional yang dipercaya bisa ningkatin khasiatnya, fermentasi. Jadi buahnya dibiarin berfermentasi alami di bawah matahari selama beberapa minggu, biar sari buahnya keluar dan jadi lebih pekat.
Tapi, nah di sini ada poin keamanan yang wajib diingat. Sebelum diminum, wajib diuji pH cairannya. Harus di bawah 3,5. Ini penting banget buat mencegah tumbuhnya bakteri berbahaya. Jangan disepelekan ya. Tapi, di balik semua manfaat ini, ada satu angka penting yang harus kita waspadai banget. Satu porsi jus mengkudu itu bisa mengandung lebih dari 600 mg kalium. Ini angka yang sangat tinggi. Dan ini membawa kita ke bagian selanjutnya yang super penting. Nah, angka kalium yang tinggi tadi itu langsung ngebawa kita ke bagian yang paling krusial, keamanan dan peringatan. Mengkudu itu bagus, tapi nggak buat semua orang. Yuk, kita lihat siapa aja yang harus ekstra hati-hati atau bahkan menghindarinya sama sekali. Daftarnya jelas banget ya. Ibu hamil dan menyusui harus menghindarinya. Kalau Anda punya masalah ginjal, kandungan kalium setinggi itu bisa bahaya banget. Terus ada juga beberapa laporan meskipun jarang tentang masalah hati. Jadi yang punya riwayat penyakit liver sebaiknya juga jangan. Dan yang paling penting, kalau Anda lagi minum obat, terutama buat tekanan darah, wajib konsultasi dulu sama dokter. Jangan ambil resiko. Dan ini pemahaman yang paling penting dari semuanya. Mengkudu itu bukan obat ajaib. Anggap dia sebagai terapi tambahan atau pendukung. Perannya itu buat mendukung kesehatan Anda, bukan buat ngegantiin pengobatan utama dari dokter. Jadi jangan pernah berhenti minum obat resep dokter buat ganti ke mengkudu. Ini bukan pengganti, tapi pendamping. Jadi, ya begitulah perjalanannya. Dari buah yang sering dijauhi gara-gara bau dan rasanya, jadi tanaman yang dihormati di tradisi kuno, dan sekarang mulai diakui sama sains modern sebagai suplemen yang potensinya kuat banget. Nah, pertanyaannya balik lagi ke kita. Setelah ngelihat sejarahnya, sainsnya, manfaatnya, dan juga risikonya, mungkinkah buah yang sering kita anggap remeh ini sebenarnya adalah salah satu obat dari alam yang udah lama terlupakan? Coba deh pikirin,